Tapi anak gue yang 3 ini jangan bully kesian. Ya. Ari dan Nurhan, kadal lu sama Juju jangan lu bully, biar bapak lu aja. Orang tuanya aja yang lu bully. Boleh nggak gue lakuin minta maafnya ke kalian, terus gue minta maaf ke publik, tapi jangan dihilangin channel gue, akun gue tutup, boleh nggak please gitu? Boleh. Dia baik kok, saking baiknya aja dia mau pasang badan. Habis pasang badan, ditinggalin. Itu adalah sebenarnya pancingan yang saya berikan. Biar memang orang ini menunjukkan wajahnya, dan alhamdulillah itu berhasil loh. Dia akhirnya bangga lagi anjir. Nyaman City People. Bagian bersama Nyonya deh. Mamang. Dr. Mekak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Rada Santuy, linknya ada di deskripsi. Deskripsinya. Ya. Ini mah last info aja lah ya. Kenapa? Masih soal Farida Nurhan kode blue. Oke. Farida Nurhan kode blue. Ini malas info aja ya, mungkin buat Oma ya nggak tahu nonton apa kagak, kalau tapi dia katanya nggak ngeliat TikTok segala macam. Masih dibuka loh. Kemarin nggak sempet kita up karena terlalu panjang durasi kan. Masih dibuka loh. Sebenarnya kalau mau minta maaf dengan tulus masih dibuka sama Code Blue untuk permintaan maafnya. Terus dicabut laporannya gitu, nggak perlu panjang-panjang ngurusin gitu. Betul. Terus juga ada nih ya yang katanya bukan sahabat tapi kayak masih mengusahakan untuk berdamai. Padahal dibilang bukan sahabat loh. Hah? Nggak deket-deket banget. Oke. Meluncur. Just. Nih Nyoh. Dari Baba Madun. Oke. Yang kemarin ini di story dibilang bukan sahabat. Nggak deket-deket banget gitu. Nyesel udah masang badan. Tapi dia masih mengusahakan buat damai. Di tag barang-barang juga ini di captionnya sama si Kubiler ya. Kuasing sama Kubiler ya. Bagaimana badai pun berlalu. Indahnya damai. Di tag Sandiaga Uno, Farida Nurhan, Kode Blue, A Juju, Madun Oseng, seng katanya. Nih ceki people. Play. Bapak Sadiona tolong undang kami berempat. Satu, Oma Farida Nurhan. Kedua, Kadal Blue. Ketiga, Juju. Yang 4, saya nih Yakobsa yang udah ada titiknya di sini nih. Titik rusuhnya di sini, bukan rusuh sih ya. Beritanya ada di sini, ada di saya nih. Ini saya udah minta maafin semuanya teman anak-anak saya maafin tiga-tiganya nih. Nih. Udah jangan pada ribut nih bertiga nih. Udah Babalu udah minta maaf nih, Babalu udah maafin lu semuanya. Salahnya ada di gua semuanya. Gua yang salah. Udah gua aja lu tanya udah. Lu mau bully gua silakan. Tapi anak gua yang 3 ini jangan bully kesian. Ya. Ari dan Nurhan, Kadal Blue sama Juju jangan lu bully, biar Babalu aja. Orang tuanya aja yang lu bully. Gua udah kuat. Bapak Hasan dia nggak enak sih karena ya faktanya pecahnya tuh karena reaksi Baba Madun waktu diklarifikasi yang di YouTube itu yang mencak-mencak itu kan. Terus si Ono nimbrung ikut campur rusuh, dan sekarang si Baba Madunnya mah istilahnya udah diterima sama netizen lagi gitu. Cuman yang masalah yang Onohnya gitu kan yang terjerat masalah hukum juga gitu kan. Betul. Padahal kemarin di podcastnya Bang Densu udah diobrolin sama Bang Densu, dikasih berbagai macam simulasi dari ngobrol yang tadinya enggak tetap lanjut sampai akhirnya ada di satu titik yang kayak ya kalau begitu sih ya udah kita maafin, kita cabut gitu. Sebenarnya masih ada chance loh. Si Kade Blue juga, si siapa Bang William juga enggak yang sesadis itu. Iya. Begitu dia waktu ngobrol rada kencang soal Bang Madun, begitu ketemu aslinya tahu orang kayak gini langsung lulu. Respect. Enggak sesadis itu, Mai. Makanya ini kayaknya harus ketemu dulu. Emang bener katanya juga, kata si Bang William Madun juga kan bilang Bang William, ayo ketemu gitu. Misalnya lu boleh ngejudge gua kayak gini gitu, tapi ketemu dulu biar ngobrol tahu dulu. Gitu. Tak kenal maka tak sayang. Iya. Nanti jadi sayang. Enggak gitu deh. Ninyo kita kasih nextnya. Just. Ninyo di sini yang diposting sama jagatinfo.id nih si Bang Densu ngasih beberapa simulasi case by case gitu yang tadinya dari yang keras enggak tetap lanjut laporin sampai ada satu momen case-nya nanti kita lihat bareng-bareng juga si Bang William kayak ya oke kalau kayak gitu gue cabut laporan itu. Mai minta maaf ceki people. Play. Setuju. Ya, setuju. Ya karena dia diserang sama mayonya. Iya, tapi lu boleh bikin polling sih.
itu. Rakyat netizen. Iya, mulai bikin polling rakyat netizen. Mana yang setuju dengan dia, mana yang setuju dengan gua? Nanti kan ITE itu ada ini restoratif justice. Yes, namanya. iya, Lu udah tahu ya? Tahu. Damai. Damai Nggak? Iya. Damai. Lu kalau ada restorasi justice mau damai? Mau damai. Tapi persyaratannya apa? TikToknya hapus, Instagramnya hapus. Iya. Lu Orang orang kayak gitu seperti nggak lu boleh tidak main boleh sosial. main sosial media. Nggak, tidak bisa. Yes. Maksudnya Kaget ya Bang Densunya juga. Tadi ini awal nih, ini belum luluh nih. Iya. Santai dulu people, dengerin dulu. akunnya, Hapus. bukan videonya. Bukan, akunnya 2 juta sekian itu hapus. Kalau enggak, lanjut. Lanjut, kita lihat aja siapa yang kuat. Tapi tunggu dulu bro, ini gua mau bahas dikit. Ini kenapa sampai emosi banget ini? Soalnya belum dapet aku. Ya oke lah, lu personal gue dicampurin. Cuma kan pasti ada suatu personal yang lu nggak pengen banget orang campurin kan pasti. Gua nggak mau orang tahu gua. Oke, Yes. oke, Buat lu itu hal biasa, buat gua wah itu tidak biasa. oke. Dan lu tidak mau menjelaskan lebih jauh masalah itu. Ya karena kan semua orang itu kan punya hak dong atas hidup dia. Oke. Gue punya hak untuk tidak mau orang tahu tentang gua. Lu hancurin itu dengan sengaja. Brandingnya si Code Blue jadi Iya. serius. Kedua itu bisnis resepi gua tadinya anonymous, keren kan bro? Ini sekarang bisnis resepi gua jadi hancur. Tahu nggak lu? Semenjak dia fitnah gua itu pencemaran nama baik, gua menggaji diri gua sendiri. ya. Sehari gue gaji diri gue sendiri 137 juta. Maksudnya gimana nih gue nggak? Karena setelah lu memfitnah gue itu, gue harus meng-hire diri gue sebagai consultant untuk diri gue sendiri untuk menyelesaikan masalah ini kan. Sehingga gue nggak hire lawyer, gue hire diri gue sendiri. Dan gue kasih rate ke diri gue sendiri 137 juta sehari. Oh, kompensasi masalah ini. Jadi lu harus bayar itu kalau lu mau damai. Habis itu lu hapus TikTok lu, Instagram lu. Waduh, berat itu. Berat banget. Kalau gue jadi posisi dia, gue berat nih. Iya. Anggaplah gue berat nih bro. Iya. Ini gue nego nih bro. Nego. Gue minta maaf ya sama lu gitu. Gue sorry, gue emosi karena gue ngerasa lu tuh nggak fair nge-review bla 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 ya. Oke. Tapi sebenarnya memang bukan masalah gue minta maaf gitu ya kan. Boleh nggak gue lakuin minta maafnya ke kalian, terus gue minta maaf ke publik, tapi jangan dihilangin channel gue, akun gue tutup, boleh nggak please gitu. Boleh. Tulis, bikin tertulis ya. Kamu stop bullying. Artinya yang bukan urusan kamu nggak boleh ikut campur. Kalau kamu ikut campur, saya penjarakan. So Ya, fair kan? Kan katanya nggak mau lagi. Tapi kan lu tuh terus-terusan membuli orang. Boleh? Nggak apa-apa. Saya tahu kamu punya mata pencaharian di sana. Tuh, Terus terang, itu code lu hari ini tutup, gue nggak miskin bro. Lu kira gue peduli? Gue nggak peduli. Lu enggak, lu dari sana duitnya. Seemosi itu gue. Tapi oke, kalau memang lu ngomong kayak tadi ya, beda. Oke, gue paham. Kita semua paham ya. Ya. paham kan maksudnya. Yes. Dia datang ya udah say sorry gitu, nggak tengil, nggak songong. Iya. Clear, dicabut, beres, nggak perlu gini. Buat si Oma ya, nggak perlu keluar duit buat nge-hire pengacara, Betul. nggak perlu buang-buang waktu buat datengin gitu kan, penyidikan segala macem. Masalah ini nyelesain yang misalkan ujung-ujungnya persentase kalahnya tuh besar dia kan. Kalaupun menang tuh ya menang jadi apa sih bahasanya? Kalah jadi abu, menang jadi arang apa ya gitu-gitu. Iya, pokoknya ada peribahasa yang begitu. Ada yang intinya mah sama-sama PR gitu. Mending ya turunin Egonya, turunin Balik lagi. turunin harga dirinya dikit aja gitu ya. Nggak minta maaf, nggak bikin rugi sumpah. Iya. Balik lagi tadi kan dari awalnya keras sampai akhirnya Bang Densu ngasih berbagai simulasi sampai akhirnya yang datang dengan ibaratnya Baik-baiklah gitu ya. Ini loh gitu kan. Mungkin dengan ketulusan hati dia Betul, gitu ya. Ya balik lagi kan yang tadi dia bilang kalau misalkan si akun Code Blue tutup ya udah gitu kan, mungkin si Code Blue ini ranah hobinya si Bang William gitu, bukan pure mata pencahariannya dia. Betul. Karena dia juga ada video yang jelasin backgroundnya dia apa gitu ya, walaupun masih penasaran juga, tapi kan balik lagi ranah privacy gitu kan. Yes. Tadi juga kan dia bilang kalaupun ini TikTok gua mau gimana juga nggak bikin gua miskin. Tadi dia bilang gitu kan. Gitu. Beda sama Omai, mungkin pendapatannya berkurang sih pasti kayaknya Maya kalau misalkan karena dia kan biasanya gedenya di sosmed. Betul. Bermainnya di sosmed, yang dia jual ke brand itu exposure-nya gitu.
Aduh tolonglah. Padahal sesimpel itu doang ya, dia kan cuma minta maaf dengan tulus gitu. Minta maaf karena udah ngerecokin ya, karena faktanya ngerecokin gitu. Mau dibilang pasang badan kayak gimana juga ya langkahnya ngerecokin gitu. Iya, apalagi bawa-bawa personal gitu. Stop bullying gitu. Udah dikasih kesempatan di TV, diwawancara, sampai di terakhir yang di kemarin di Kak Melani gitu kan. Masih tidak nge juga gitu. Kalau yang di atas udah kayak hayu buru lu minta maaf. Hei ini gua kasih jalan nih. Alah si Eta nggak minta maaf mungkin gitu kali ya. Iya. Mungkin kalau dari awal dia minta maaf, setelah kan itu videonya dia take down kan. Mungkin setelah dia take down terus dia minta maaf, mungkin kasusnya nggak akan sepanjang sekarang dan si Ome juga nggak perlu hire pengacara gitu. Iya nggak perlu bawa duit ya, gimana lah liur. Ini kita kasih nextnya nih. Yos setelah tadi Bang Madun masih berusaha ya for the last time mungkin ya untuk mencoba mendamaikan ini, karena balik lagi dia nggak enak juga kali ya. Bang Madun ya, terus Cold Blue juga udah ngasih sama Bang Nets udah ngasih apa ya namanya simulasi kayak gimana sih sebenarnya permintaan maaf yang seperti apa sih yang bikin sosmed lu aman, tapi juga laporan lu dicabut gitu. Sekarang nih ya penasaran juga apa sih arti Cold Blue ini, sempat dibahas juga nih kemarin kita nggak sempat ngangkat nih. Ceki people. Play. Cold Blue itu jadi gini, kalau lu di rumah sakit ada orang yang tiba-tiba jatuh, itu dia butuh pertolongan segera, kalau enggak dia bisa lewat. Nah itu langsung dikabarin ke tim IR-nya itu Cold Blue. Ini adalah filosofi di balik Cold Blue. Kalau gue lagi iseng-iseng review-review gitu, ini restoran ini bentar lagi lewat nih. Warning. Jadi gue bukan menjatuhkan, lu sudah jatuh. Gue bikin kritik itu supaya lu bangun. Gitu. Supaya lu naik lagi exposure lu. Exactly. Abis itu lu bangkit lagi dari tanah kubur itu. Jangan sampai lu mati. Berarti banyak hujatan ke lu? Banyak hujatan. Intinya apa hujatannya? Inti hujatannya itu adalah, ini kan UMKM, orang kan bisnis. Betul. Ya jangan menghancurkan bisnis orang lain. Setuju gak? Tidak. Aku ngerti sih dia buat ngebangkitin lagi, terus caranya rada-rada keras lah gitu kan. Cuman maksudnya gini Nyo, kalau nggak keras, nggak nyentrik, nggak nyeleneh, nggak viral. Iya benar. Kalau nggak viral nanti nggak berhasil tujuan dia naikin. Kayak mana? Iya. Cuman aku sama komen dari Evi Handayani, tebakanku ternyata bener, dia pakai nama Cold Blue itu istilah dari Cold Blue rumah sakit. Titin Sanjaya. Cold Blue public speakingnya keren banget, jelas, lugas, masuk akal, sehat selalu kalian berdua, semakin sukses. Semakin sukses nih ya. Terus ini kan yang kasihan. Nah ini nih Pak Salfok nih, Desi Sukma. Ini mah gantengnya sampai ke dompet-dompetnya ini. Aduh. Tapi penasaran juga, ada sedikit dia bahas background ini ya, pekerjaannya sedikit doang nih ya. Ceki people meluncur. Just. Ninyo. Ceki people. Play. Basicnya apa sebenarnya? Gue basicnya sebenarnya mining, pertambangan, tuh. Oke. Lalu ke finance. Oke. Lalu tidak mau kerja. Ancam memposting, nggak usah lo posting. Gue live. Gue tidak suka orang tahu tentang gue. Gue tidak mau orang tahu tentang gue. Gue tidak mau terkenal. Gue tidak perlu terkenal. Dan gue takut terkenal. Jadi ini banyak hal menjatuhkan orang-orang, bukan gue doang bro. Iya. Gue baca beberapa. Dan itu gue nggak mau campur. Tapi intinya gue nggak, lo serang gue dan lo harus jatuh. Gitu. Wah udah jadi personal. Nah, personal, sangat personal. Sebelum dikulik simulasinya ya. Semuanya, lo harus jatuh. Tahan, kita ke ibu dulu. Ya, karena terlalu julukan mayones. Iya. Nanti tinggal lanjut, ini videonya sama dia dipotong-potong kan, di-cut gitu. Cuman mama mau salvok sama yang pertama tadi tuh. Dari backgroundnya awalnya adalah lu basicnya apa sebenarnya? Gue basicnya sebenarnya mining, pertambangan. Waktu kemarin Dr. Richard dia bilang mining kan, belum dijelasin pertambangan. Aku pikir apa, mining Bitcoin gitu atau kayak gimana gitu. Ternyata pertambangan, bos. Pertambangan, bos. Pantas aja dia, gue nggak mau terkenal dan gue takut terkenal. Ya mungkin karena privasinya takut keganggu juga gitu kan. Dia pengen bebas gitu, pengen nongkrong bebas gitu kan, nyantai gitu. Tanpa tanpa adanya distraksi apa-apa gitu. Kalau dia terkenal kan pasti banyak distraksi dari sana ada distraksi segala macam. Balik lagi pantesan aja kayak lu nggak butuh exposure. Udah punya tambang, kita mah tambang tali tambang ya, bakal ngiket gitu lah, liar gitulah backgroundnya. Gila. Ini kita kasih next ya. Just. Yang bikin salfok aja nih kayak kemarin waktu dibuka soal harga endorse-nya Kode Blue katanya bisa nyampe 100 juta. Jadi pikir-pikir kalau orang awam yang ngapain lu bayar 100 juta cuman buat dimaki-maki gitu. Tapi kalau buat restonya mungkin kalau nggak hire
kritikus makanan demi nge-upgrade produknya gitu, mungkin bisa lebih dari 100 juta ya. Itu pun nggak dapet exposure bonus viralnya gitu. Cekik. Boleh? Paling gede pernah tawarin berapa lu? 100 Untuk berbohong. untuk berbohong 100. Lu pernah di-endorse ya rumah makan? Oh pernah. Dia ada nyantumin nggak? Misalnya jangan yang jelek-jeleknya. Ada. Gua tolak. Oh iya tolak. Oh lu nggak mau? Nggak mau. Ada juga rumah makan yang nggak apa-apa deh bang. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. No brief. Ya, no brief, no endorse. No template. No templates. No request. No request, no edit. Oh, ya udah. Iya. Dan banyak. Kenapa? Bayar gua mahal buat datang, gua nggak suka, gua bilang ini nggak suka dan gua nggak terima ini. Oh lu buka aja banyak gitu. Di YouTube lu taruh? Di TikTok. Di TikTok. Lu sebut nama restorannya? Sebut. Gua tag. Gua nggak sebut ya karena tidak boleh disebut. Gua tag. Lu tag. Tapi lu nggak sebut nama restorannya. Enggak. Dan dia oke. Yes. Lu nggak pernah boleh sebut nama restorannya. Oh, yang kemarin di YouTube lu nggak sebut nama restorannya juga ya? Kalau yang di YouTube itu gua nggak sebut nama restorannya, gue cuma sebut nama yang masak. Ownernya maksudnya. Iya, karena kan ini kan belum tentu dia yang masak loh. Jadi gini, siapapun yang masak di situ, gue taunya lu yang masak. Iya kan? Bener sih, perspektif sih. Kayak customer kita beli makanan brand A gitu kan dengan embel-embel selebgram gitu. Ya kita taunya ini produknya dia gitu. Betul. Siapapun yang masak, bener juga sih. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Ya kan gue nggak tahu anak buah lu berapa juta. Ya. Intinya lu bikin tuh restoran, gue taunya lu yang masak. Iya. Ini kan masalah keresahan dari customer lah Iya, ibaratnya ya. keresahan customer silakan lu kalau nggak suka sama gue review. Nanti pas Baba datang. Gue pikir itu nanti datang bisa selesai. Bisa. Karena menurut gue gini, tadi yang kita balik lagi ke izinnya kita bayar. Oke, apa yang terjadi sebelum kita bayar? Yang terjadi adalah lu sudah mengizinkan orang untuk masuk ke dalam restoran lu. Iya, ini kan masalah perspektif. Perspektif aja. Sama seperti gini loh, apa ya kalau orang bilang ya, lu datang ke restoran karena dia tahu, wah ini yang namanya Coldbrew nih, mukanya begini nih, karena gue tahu bininya nih, oke, maaf bang kita nggak terima ya bang, lu makan tempat lain aja, nggak apa-apa, itu lu punya hak nolak. Ngerti nggak lu? Iya paham. Karena kalian nih menegaskan bahwa kalian berdiri sebagai konten kreator yang jujur. Betul. Kami tidak menerima gimmick dalam pembuatan konten food yang kami buat gitu kan ya. Walaupun ditawarin sejumlah uang yang cukup besar. Oh iya. Paling gede pernah tawarin berapa lu? 100. Untuk berbohong. Untuk berbohong 100. 100. You nggak terima? Enggak. You tanggung jawab sama Tuhan ya kalau bohongnya. Enggak, Enggak lu ambil lah. Enggak gua ambil. Sampai sekarang, nggak usah kemarin-kemarin, sekarang lebih gede, Bos. Ini gara-gara viral ini lebih gede. Enak juga yang jadi food blogger, Wak. Tahu nggak ada yang lagi deal tadi nih, gue lagi duduk di bawah. Boleh nggak DP dulu 50%? Gue bilang nggak mau. Kalau lu mau, lu di atas cepet, lu DP deh 50%. Kalau di bawah cepet, gue nggak mau. Untuk berbohong nih? Untuk nggak berbohong. Maksudnya untuk yang benar. Untuk yang benar. Pokoknya yang berbohong itu nggak ada yang gue terima deh. Iya, maksudnya ini bisa jadi metode branding yang baru. Di mana hal yang buruk bisa menjadi bagus dengan adanya dua pihak. Betul. Yang bisa memberikan masukan yang pedas. Orang Indonesia kan suka dengar gitu-gitu. Iya kan? Betul. Tapi dua belah pihak ini akhirnya sama-sama bisa satu frekuensi. Betul. Yang dikritik mau memperbaiki, yang mengkritik juga jujur. Betul. Paling gede Gila, ini udah beda banget kelasnya. Beda ranah, Karena maksudnya gini loh, mungkin maksudnya di mana lagi sih orang mau bayar segitu gede untuk buat dimaki-maki gitu kan, karena yang bohong dia nggak mau kan. Di mana lagi selain di McD gitu kan. Enggak. Soalnya kan kritik sih mungkin lebih mahal kalau memang beneran nyari kritikus lebih mahal gitu, dan juga nggak dapat exposure, nggak dapat viralitasnya. Jadi kayak wah gue nge-spend gini buat kritikus kritikus yang emang kritikus makanan gitu, tapi gue nggak dapat exposure, baliknya bisa lebih panjang gitu, lama gitu, lebih lama baliknya begitu. Kita kasih next ya Ibu. Ini jadi harus dilempengin kan, jadi harus klarifikasi gara-gara ada rekaman itu yang mengarahkan opini netizen tuh buat apa ya, jadi seolah-olah berpikir oh diculik nih, PR lagi, nambah lagi PR nih gara-gara ono bertingkah. Ceki people. Play. Rekaman itu ya, di rekaman itu bahwa kamu diculik, di brainstorming, di apalah segala macam. Boleh cerita dikit ya? Boleh. Jadi tuh sebenarnya aku memang memutuskan untuk pergi dari rumah, dan mama tuh tahu.
aku mau cabut dari rumah, aku udah bilang ke dia. Bahkan aku packing baju depan dia. Oke. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Oke. Nah terus dia bilang ke orang-orang kalau aku 1 tahun diculik gitu kan. Oke. Terus maksud aku kenapa udah 1 tahun dia tahu aku diculik, tapi kemana 1 tahun dia nggak nyariin aku gitu kan. Nah dia tahu juga kita pindah ke Bali, dia datang ke Bali itu 2 kali. Aku jemput, aku ajak main ke pantai segala macam. Itu namanya bukan diculik dong, dia tahu posisi aku di mana. Iya. Dia kontak-kontakan gitu. Terus kenapa harus disebarluaskan gitu loh? Iya. Buat apa? Dan buat si Mayones, kenapa harus ikut personal si Mayo ini loh? Siapa Mayones? Aku nggak mau sebut namanya karena terlalu julukan Mayones. Iya, food vlogger. Food Iya. vlogger, Dia sebutnya Mayones. Iya, karena Kita bilang dia food vlogger. Iya. Mayones deh kalau gue ikut deh, gue nggak ngerti juga ya. Iya, buat apa ikut campur? Karena nggak kenal dan tiba-tiba kayak Nah, exactly. Nggak kenal tuh kita. nggak kenal kayak terus Kita tiba-tiba berdua. numpang nama itu. Berarti lu nggak pernah ketemu juga sama Enggak. si Mayones? Enggak. Jadi Mayones sih. Iya, Nggak pernah, nggak kenal. Nggak kenal. Tapi kan sama-sama food vlogger. Ya, Nggak tapi kenal. kan dia kan sepuh. Oh iya. Dia kan senior. Lu udah kemakan ini kali image negatif dari dia. Mungkin, iya bisa jadi. Bisa jadi karena Iya. kan kalau kita baca-baca gitu kan jadi Iya. kesannya negatif Iya. kan. Tapi sebelum dari, lu percaya nggak? Last 2 weeks gue nggak tahu nih orang exist di dunia. Terus gue harus benci dia, enggak kan? Oh, Iya, baru apa tahu. alasannya gitu. Iya. Oke. Kenal enggak gitu, nggak tahu sebelumnya apa alasannya, terus tiba-tiba yang ini nyenggol. Cuman balik lagi ini sih kayaknya mah ya, kayak Indah Permatasari season 2. Kurang lebih model-modelannya kayak gitu kan. Ya kurang membabi bagong apa ibunya Indah Permatasari itu ngejelek-jelekin Bang Ari Keriting. Iya. Iya, kurang pakai dukun lah, inilah itulah. Tapi di sini dia fair juga sih Bang William ya. Ha. Kayak lu kemakan omongan orang yang negatif kali. Ya mungkin Gitu. ya. Dia fair, maksudnya ya karena gue belum ketemu orangnya terus dia omongin begini ya mungkin karena itu jadi gue ada sensi perspektif gitu ya. dia. Ya balik lagi yang dia bilang kenapa dia suka Bang Madun kan. Kemarin juga dia bilang kan karena si Bang Madun apa adanya gitu, Iya. ceplas nyablak aja ya, inilah apa adanya ya. Dan mau mungkin, ketemu. mungkin yang ngerasa sama gitu kan, karakteristiknya yang apa adanya, ceplos aja gitu Iya. kan. Ya memang plus minusnya ya orang yang apa adanya tuh cenderung untuk apa ya, lebih rawan untuk bikin orang tersinggung. Yang padahal orangnya kan yang mau tersinggung mah yang milih, lu memilih untuk tersinggung atau enggak gitu. Iya, kayaknya aku sih mikirnya coba deh ketemu dulu gitu ya, coba Ngobrol. diobrolin. Apa masih? Terus, Jadi sound TikTok anjir sampai sebal aku. iya. Aduh, coba Kalau deh. ketemu ngobrol kan siapa tahu udah tahu kayak gini, clear, minta maaf, clear. Iya, at least kayak kemarin nih kan, kalau kemarin kan Bang William review aja gitu kan. Cuman kan setelah ketemu, wah setelah tahu orangnya kayak gini kok jadi nggak enak gitu kan. Kan siapa tahu sendiri gitu kan. dia minta maaf iya, gitu iya. kan. Tolonglah. Lanjut lagi Ibu. Lanjut, Nih. Ini waktu pertama kali banget nih ketemu Ceki People. play. Duduk bareng ya. Depan kamera ya peluk-peluk. Jangan kompor. Jadi kompor. Tapi kita belum pernah ketemu. Belum pernah dia. Jadi pertama kali. Pertama kali ya. Deman juga itu waktu itu bukan aku. Yang dia bukan. Bukan. Ini Rosa. Iya. Terus NM. Paling deh. Anak gue. Gue ngobrol dulu sama dia nih. Ya. Sama gue. Ini kan gue taunya ini kan influencer kan. Iya, awal Konten kreator. Corona. Mm-mm. Corona. Gue udah dengar sedikit tuh. Rumah makannya itu sebelum Sebelum gue jadi influencer, jadi lenong juga, jadi seniman juga. Seniman. Terus makin terkenalnya rumah makan juga ikut terkenal. Nah, diangkat tuh. Iya. Dulu emang kumpulan anak-anak muda di sana. Iya. Di warung kita. Udah banyak yang nge-review. Yang review pertama ya itu Faridan Nurhan sama Felix. Bagus reviewnya. Terus sama SCTV. Dia mah ya orang mau udah disensor-sensor, oh my sepuh. Dasar emang polos kan ya, nyeletuk aja gitu. Iya. Dia juga. Bagus nggak reviewnya? Bagus. Bagus. Ayamnya nggak keras kan? Ya ini gue jujur aja. Udah tenang dulu. Ini kan kita apa adanya aja ya. Kalau masalah selera makan, ya mungkin waktu Kadal Blue sono belum kenal sama siapanya Kopsa kali ya.
Belum. Seniman Betawi gitu kan. Main lenong, tukang nyablak, warungnya apa adanya. Ya emang warung bukan restoran. Gitu terus. Ya emang kalau makan di situ emang kelas-kelas ya kayak kelas-kelas ya polisi, TNI, lurah, camat, semuanya pada makan di situ. Dari zaman dulu emang itu konsepnya konsep makan rumahan. Jadi kalau makan tuh, Mbak, gue minta duitnya, ada duit buat 300.000. Gue mau makan nih rame-rame anak besar, ayo gitu. Oke. Gombrang-gambreng gitu. Oke. Jadi konsepnya tuh kayak ini berarti kayak warteg tapi versi warung gitu kali ya. Kan kalau di warteg juga kayak udah dimasak, udah tinggal pilih apa aja gitu kan. Ya kan? Cuma nih kalau aku salvok nih manganjing netizen nih banyak suka lempar-lempar isu nih. Di komen yang dari Aryuzo nih. Jir, Kode Blue yang punya Revolver Cafe coffee shop itu tanya kan. Terus ada yang balas lagi, ada 3 atau 4 kan ya kafenya. Salah satunya di Bali. Iya anjir katanya Revolver Coffee Shop Bali. Kalau Bali yang punya orang Aussie deh, kecuali dia franchise ya katanya. Itu banyak-banyak lempar-lempar isu kayak kemarin juga kan kita kemakan yang ini jebolan cordon bleu. Iya. Taunya ini S2 apa? Financial engineering apa kayak gimana pokoknya terus backgroundnya mining. Cuma masalah punya kafe apa enggak sih? Nggak tahu karena nggak mau diinfo juga walaupun ada sedikit celetuk yang katanya owner ini nelpon dia buat mesen cake gitu. Kalau mesen cake gitu ke lu gitu. Ya mungkin ada tapi kan itu kan balik lagi kalau dia nggak mau nge-spill ya udah gitu kan jangan gitu. Ini Omai be like nih Madun anjir kan. Ya memang berdamai mah indah tuh Omai. Gitu. Coba damai juga pasti indah juga indah gitu ya. juga bukan indah permatasari. Bukan. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Ini dari Egalo ngoceh kacau ceki people. Play. Enggak kata siapa dia sombong. Dia baik kok. Saking baiknya aja dia mau pasang badan. Habis pasang badan ditinggalin. Ya kan baik dia loh. Baik banget gitu kan. Ya udahlah, kenapa dia nggak ngikutin temennya itu? Kan temannya sudah berbaikan, sudah berpelukan, Teletubbies berpelukan gitu kan. Indah loh perdamaian gitu. Enggak kata. Ya intinya mah pelajaran ya kalau ada orang curhat ya udah keep aja jangan disebar. Iya, gitu. Namanya juga orang curhat kan sesama person to person gitu ya, bukan person to public. Bebas mau ngobrolin apa juga ya, privacy ranah kita, jangan di on airin, jangan dipublikasikan. Tolong. Apa kalau orang bilang ember ya? Ember. Baskom. Aduh liar anjir, mending kita kasih next ya. Cus. Nih Nyo yang katanya alasan membuka itu karena pancingan. Ya memang tiap orang beda-beda sih feeling guilty terhadap sesuatu yang udah dia buat tuh beda-beda tingkat sensitivitas rasa bersalahnya nih ya. Ceki people. Boleh? Oke, artinya kan misalnya ada yang bilang nih Mai, Omai dianggap misalnya hal yang tadinya review tapi akhirnya masuk ke ranah pribadi gitu. Gimana kalau menurut Omai? Ranah pribadi, soalnya itu ada sebenarnya pancingan yang saya berikan. Biar memang orang ini menunjukkan wajahnya dan alhamdulillahirrahmanirrahim itu berhasil loh. Dia akhirnya bangga lagi anjir. Kan nggak semua orang mau apa Enggak, ya? kok bisa ya ngerasa bangga gitu ngebuka itu kok bisa bangga ya? Iya. Maksud aku kan nggak semua orang mau orang tuh tahu siapa dia gitu kan. Balik lagi yang kemarin dia bilang di podcastnya Bang Densu kan. Yang tadi ya. Dia nggak suka orang tahu dia siapa gitu. Aduh. Wajahnya, menunjukkan wajahnya itu bagus juga dampaknya. Walaupun saya setelah itu dihujat habis-habisan juga saya nggak apa-apa, yang digini saya nggak apa-apa. At least untuk UMKM yang punya gerobakan, yang punya warung, nanti kalau orang ini datang ke warungnya, mereka tahu, oh ini orangnya. Jadi kalau nggak mau direview, ya nggak apa-apa. Kalau mau lanjut review, monggo silakan. Udah siap dengan konsekuensinya gitu itu ya. Penting gitu. Penasaran nih Mai, kalau aku kan memang podcaster, Omai kan ya kamu lebih food vlogger. Sebenarnya kalau misalnya Omai pribadi ini pendapat pribadinya Omai ya sebagai seorang food vlogger yang sudah 8 tahun warawiri. Sebenarnya orang review, kalau memberikan reviewan yang mungkin tidak selalu baik, itu is it okay? Yes, it's okay. Karena saya pernah melakukan itu. Tapi ya lagi-lagi yang sempat viral nih kata-katanya ya, ada standarnya. Iya dong. Ada standarnya. Iya, contohnya nih saya jelaskan di podcast
Melania. Aku orang awam nih ya, aku nanya kamu. Ada kan kemarin yang bilang, Omay sendiri kan pernah nge-review snack Al Dul gitu. Oh, aku nonton. Iya, aku lihat di TikTok. Iya. Itu kenapa saya nge-reviewnya details? Lah karena harganya di atas rata-rata. Oke, lebih mahal. Lebih mahal. Misalnya. Loh, harganya mahal ya kita nge-reviewnya details dong. Dia nggak nonton berarti videonya. Balik lagi si paling standar itu nggak tahu, aku gedek banget. Ada standarnya. Ya mana textbooknya gitu, rules of ininya gitu. Kalau memang ada standarnya gitu, bukan standarnya terserah lu. Kalau lu lakuin ini, oh ya ini boleh. Standarnya pengen jadi trendsetter gitu. Iya, padahal kan ya itu ya balik lagi style orang kan beda-beda ya kan. Kayak Ajuju style nge-reviewnya kayak gini, Omay nge-reviewnya begini, yang nanti satu lagi begini beda-beda. Gitu. Kalau mau dibikin sama atuh bosen dong orang. Atau nggak ada aksennya, nggak ada khas gitu dia masing-masing kreator. Cuman itu ya aku nggak bisa pikir bangga. Iya. Padahal kan kalau dibilang nanti kalau pada khawatir kalau datengin biar ketahuan, kan bininya in frame ya tadi Code Blue bilang itu. Bininya udah di in frame ini cukup sama bininya, wah ini part of Code Blue gitu. Iya. Ya udah gitu, bilang nggak mau. Itu sama kan kalau misalnya dia punya hak buat punya hak buat dia ngomong terus nggak apa-apa bully saya tapi jangan keluarga anak saya sama cucu saya gitu. Sama kan Code Blue juga punya hak buat tidak memunculkan dirinya gitu. Lu bully konten gua aja, nggak usah masuk ke ranah pribadi gitu. Kemarin ada yang ngasih brosur ruang guru, Kumo, ilmu agama gitu ya. Mungkin mau ini kali, mau apa tahu liar. Jalannya pusing ke intermezzo aja lah, penutupannya liar. Belajar. Sambil nanti kalau ada update lagi soal permasalahan entah damai entah lanjut baru kita naikin lagi ya. Kayaknya udah cukup peromayan liar, aku liar. Setelah kemarin tidak ada intermezzo, akhirnya hari ini ada intermezzo lagi ya. Intermezzo. Meluncur. Just. Ini yang dilakukan Meng ya saat malu karena dia melakukan tingkah yang wadididau, akhirnya dia malu dan dia melakukan ini ceki-ceki people. Play. Aduh aku gemas lagi sama mulutnya. Gemas banget. Ya terus dia diem aja lagi. Ya balik lagi dia kan, gue bukan kucing, gue Batman gitu. Dia tetap mendalami tokohnya perannya gitu. Dia berperan sebagai Batman, tolong. Ya, lucu banget, itu tuh moncongnya tuh lucu banget. Ininya ya, gemoy. Pasti mau ini. Mau lah. Kita kasih next ya. Just. Nih yo, ceki-ceki people. Play. Kenapa langsung bereaksi? Tapi mau kamu punya kucing kayak gini, dikasih jari langsung bereaksi tuh. Mau lah. Gak usah capek-capek manggil, tinggal giniin aja dia nanti nyamperin. Jadi mau yang kayak gini apa yang diam? Semua lah. Ya Allah, ngeborong. Kalau bisa dapat semuanya kenapa harus pilih satu? Oke, no problem. Kita kasih next ya. Just. Kute, kucing bete, ceki-ceki people. Play. Jadi ceritanya mereka bertiga lagi nonton dimatiin. Ya Allah, yang satu udah noleh tuh. Set. Udah noleh. Dikirain mungkin kenapa nih? Kok nggak balik-balik gitu. Celingak-celinguk nih yang ini nih ya. Tuh, Mak nyalain TV-nya Mak, mungkin gitu kali ya. Nyalain lagi. Ya Allah, nonton lagi. Astaga. Enggak, ini mah bukan kucing kayaknya ini. Bukan kucing, apa? Ongol-ongol. Enggak dong. Telepon. Enggak. Apa dong? Manusia. Ya, nyamar gitu. Jadi nggak mau dong. Kan bukan kucing. Mau tetep. Lima. Pusing. Kasih nextnya lah. Yes. Lastnya ini ada tulisan ya. Urep lagi kesel. Hidup lagi capek-capeknya. Tahu. Ipin celononya melorot. Iya, tahu Ipin celananya melorot. Lagu ya kita mute ya. Lucu banget lagi pas jalan tadi kayak pantatnya wing. Gameboy ya, nggak Gameboy gitu. Tuh. Allah. Tuh. Astaga. Ya Allah. Gemoy ya. Gemoy banget jalannya begitu. Ya Allah. Diturunin bajunya tuh. Biar gak ketahuan. Sumpah kasih, kalau di situ kasih ya. Iya. Gemoy banget tuh. Lucu banget. Ya Allah, tiga melorot lagi celananya. Untung ada Doraemon. Tuh. Yui. Ya
Ya Allah lucu banget lagi. Naikin sama Doraemon ya. Lucu banget tadi pas itu juga pas lagi ngadep belakang. Gitu. Yang benerin ini. Ya. Kayak benerin sempak gitu. Iya. Gemoy. Mau panggil abang-abang ya? Mau. Bang, ayo bang, keluarin celana gitu dong. Tolong lah. Udah, kita meluncur ke saya itu super thanks-nya Nyo. Jos. Nyo super thanks kali ini ada 4. Ada Fo itu 2 sarinya. Yang pertama kita buka dari Weni Widias FNB. FNB itu ada artinya katanya ya. Farida Nurhan Blunder. Gitu nya Nyomang katanya. Siap lah gitulah rada pala laur ya teh disebut namanya. Antim ojol. Numpang terus gua ini kayak mana? Bocah tengil. Kak, FNB itu apa ya? Maaf malum ayah sekolah SMA nggak lulus jadi otaknya nggak nyampe. FNB itu. Ini kayaknya sarkas Nyo. Masa sih? Oh, itu sarkas. Cruella. FNB itu food and beverage, jenis usaha yang fokusnya pada makanan dan minuman atau bisnis kuliner. Dijawabnya. Nextnya Marsha. Numpang lapak kakak, semoga damai-damai saja ya. Sudahi huru-hara ini. Nyomang bahas kasus pembulian anak SMP itu dong. Mau, tapi pasti kuning iya, gitu. Karena sama kita bukan TV berita. Biasanya yang kayak gitu ranahnya TV berita tuh nggak dikuningin. Iya. Kalau untuk yang lain-lain suka dikuningin, liar. Mana dikuningin kan nanti si Abu nggak bisa beli whiskas. Nextnya dari Shirley. Oke, boleh. Numpang lapaknya kak. Siomay mulutnya mungkin kesangkut jangkar kapal tanker kali kata. Tanker kok tanker. Padahal tinggal bilang 3 kalimat berat amat. Sini diajarin. Saya minta maaf. Ngomong gitu dong. Ngomong gitu doang. Siomay ngomongnya sambil gagap juga nggak apa-apa. Yang penting hati lo tulus. Itu juga kalau lo bisa sih katanya. Cruella ini lanjutannya. Numpang lapak ya Kaweni. Aku setuju sama statement Mamang. Pengusaha UMKM justru terbantu dengan adanya food vlogger karena secara langsung ikut membantu mempromosikan juga. Malah ada yang udah di-review sama food vlogger jadi viral kan tah eta pisan. Prabu Dayana ngelus punggung saat kita sedang emosional, tuang minum, kasih tisu saat nangis, nyimak dengan seksama, mau minta maaf, detail gestur yang sangat manusiawi. Iya, itu semua ada kemarin ya. Enggak dong. Nah ini ada Weni balasnya ya, biarkan dia yang punya mau deh katanya ya. Kita menyimak baik, kalau udah keterlaluan baru kita tinggalin nonton Teletubbies katanya ada episode baru ya. Yuki kurang. Gue sih pengen FN hancur supaya dia bisa bully orang lain. Dia nggak bisa bully orang lain. Kan ini bukan pertama kali dia bikin begini. Dia harus di stop selamanya. Personally gue benci banget sama tukang bully, tapi malah playing victim. Ahol banget katanya. Ahol itu ada itunya S-nya ya. Ahol gitu. Tukang senajata numpang lapaka kok aneh. Jadi telan udah sendiri ya kemarin pas awal viral karena aneh kesel sama Bang Madun. Sekarang makin kesini lo kok aneh malah berpihak ke Bang Madun ya, Kode Blue sama Ajuju. Iya ya, karena Bang Madun berhati besar gitu. Nih Weni Dias, kalau aneh bukan blunder ya B-nya Faridan. Andi Jukis, seorang konten kreator FNB yang dijual speak up jujurnya kan. Nah pertanyaanku buat kalian followersnya Omay, kalau udah melenceng sampai doxing, fitnah, pencemaran nama baik dan adu domba, apakah masih setia follow? Alhamdulillah saya masih dilindungi dan dijaga, tidak termasuk followernya si Omay atau FN. Tolong Satu People jangan kepancing. Tuan Nugroho. Malam Nyomang dan Satu People, akhirnya Kode Blue dan Nyakopsa bertemu nih. Alhamdulillah berdamai kan. Enak nih liatnya, turut berduka cita atas meninggalnya siswi SD kemarin. Tadi ada kok beritanya jatuh dari lantai 4. Ya semoga keluarga ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran. Yuk yang mau meramaikan dipersilakan, nitip lapaknya Nyomang. Mayuda Pratama turut berduka juga Kak Tuan. Akhir-akhir ini banyak tragedi di lingkungan sekolah, termasuk kasus guru dibacok siswanya. Minta maaf apa susahnya, yang susah ikhlas apa enggaknya. Hehe. Nextnya Rat turut berduka cita ya buat siswi SD yang meninggal. Nextnya ya Nur Hayati, numpang lapaknya ya Tuan. Hadir Nyomang, kalau menurut aku Omay terlalu egois dan sombong, hanya untuk minta maaf aja susah banget. Padahal sudah seharusnya minta maaf, jadi nggak terus berlanjut. Itu masalahnya, saling memaafkan harusnya. Betul. Kita kan mau ngebahas yang lain gitu. Nextnya
Rizky. Itu sendal di sini ya. Doa yang terbaik untuk orang-orang baik yang ada di podcast Densu ini. Jadi kepikiran juga kenapa kok William nyantol sama Rosa. Mungkin salah satunya juga karena tergerak hatinya oleh masalah internal Rosa dan keluarga. Gua rasa kok William ini orangnya lembut tapi nyablak. Mungkin juga yang dimention ibunya soal dia yang membohong dan lain-lain itu mungkin si ibu dengar dari Rosa, yang mana Rosa itu malas dengar ceramah. Kalau misalkan ya itulah kurang lebih seperti ini. Nextnya Andi Leoret. Si Omay berat banget sih, minta maaf, gengsinya gede amat, udah blunder, playing victim lagi. Sok ngerasa jadi korban padahal kemarin-kemarin sok kecakapan banget ngatain fisik kode blue. Sekarang anak cucunya dibawa-bawa buat ngemis iba dari netizen. Capek deh. Nuh, biar masukin ke tambang lu nanti. Nextnya Meimulica. Numpang lapak ya Kak, aku selalu nonton Radio Santuy di jam 3 malam. Wow. Sambil bikin kue. Wow, mantap. Mantap. Salam sehat buat semua pencari nafkah. Respect. Tetap semangat, makasih Nyoma, respect. Santuy People gimana nih? Aku pengen nanya banget sama Santuy People, apakah ada yang terimbas dengan ditutupnya TikTok Shop gitu ya? Penasaran juga nih. Nextnya Pulau Dewata Official. Salfok sama kalimat mengeluarkan kepala manusia. Kuyang setahu saya juga manusia dan cuman kepala. Apa iya Oma yang ngelahirin kuyang? Dong. Masa iya ngelahirin kepala anaknya aja? Saya 30 tahun jadi anaknya bidan sampai kerja di dunia kesehatan, gak pernah denger ibu ngelahirin kepalanya aja, badannya keluar kok. Kenapa badannya nggak disebut? BTW seneng sama Radio Santuy bahasannya pakai logika netizen. Saya yang awam nangkep, monggo ngopi bareng. Terima kasih. Nextnya Mawar Intan. Numpang ngeramein Kak, kok jadi serem ya? Aku sih sambil mantau FNB-an tetap menolak lupa per tes DNA-an. September udah tinggal ujung nih, tes DNA Singapura kapan? Lucu kali ya kalau jadi BE Shopee berdua nanti. Boleh bener, jangan sampai lupa. Dibalas sama Pulau Dewata, tes DNA jangan sampai lupa. White Edelweiss, sakit perut malam-malam. Sia minum itu, tuh minum obat. Dia tap. Nah, ya Lestari, numpang nongkrong ya. Aku respect sama Nyakopsa dan Kode Blue. Dari cara ngomong dan penampilannya kelihatan banget Koko William bukan orang sembarangan. Jadi Nyakopsa jangan khawatir. Saya yakin kalau Koko William, beliau pasti punya sejuta cara untuk membantu menjadikan warungnya lebih baik lagi. Kalau sudah begini, apa sih mayones nggak makin ketar-ketir tuh? Big Boss dilawan, beda kelas, woi. Hatur nuhun, Nyomang, sukses selalu. Apa sih, maaf. Next Twin Channel. Alah, emang cari pembenaran. Pertama bilang mau ngebantu UMKM, lanjutannya bilang iba karena seorang ibu yang ngadu anaknya dibawa orang. Lama-lama jawab ABCD jadi beda-beda. Jadi maunya sepuh ini apa? Pulau Dewata ngebalas lagi, ada jadi user sekedar info nih, itu sebenarnya kata-kata emang banyak dipakai kalau di Jawa istilahnya ngetok nendas bayi. Oke. Kalau ngetok nendas bayi ngerti Nyonyo? Ya sama, ngeluarin kepala bayi gitu maksudnya. Tapi emang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi kayak aneh jadinya katanya. Iya, kalau kayak gitu mah bahasanya ya udah nggak usah ditranslate gitu karena jadinya aneh ya. Nih nextnya ada dari Last of the Last sepertinya nih, ada dari enggak deng, ada dari Cia ya. Numpang lapaknya lagi ya Nyonyo Mamang. Sepuh lupa daratan, sudah diangkat derajatnya malah makin arogan, bangga dan lupa dengan aib hidupnya. Tapi nggak apa-apa, kalau memang penjara bisa membuat si sepuh ini menjadikan orang yang lebih rendah hati lagi, nggak masalah, jeblosin aja. Siapa tahu setelah keluar jumawa dan angkunnya berkurang. Oke, jadi diambil sisi positifnya ya gitu. Nextnya Nur Hasana. Last of the last. Sepupu gimana rasanya merasa dekat tapi ternyata tidak. Mungkin ini karma atas perbuatan sepuh terhadap orang-orang yang pernah collab manis di depan, abis itu langsung abis dijelekin. Aku tadi ngeliat lewat videonya waktu yang ada followers yang ngingetin awal-awal nge-unfollow Fuji. Oh iya. Temen aku nggak, itu kasus lama. Cuman wah sadis juga ya gitu. Tapi artis-artis itu nggak ada yang balas toh, termasuk Fuji ada mention. Gimana rasanya lebih sakit toh jatuh karena kesotoyan sendiri dibanding jatuh sama orang lain. Ingat karma is a bitch. Yos. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan support text kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu People yang lain untuk berkoming-koming, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di seperti biasa, Nyonyo dan Mamang. Dota Makak cabut dulu dan ciao.